Halo, kembali lagi di Ngobrol Santai. Nah, ngobrol santai kali ini kita akan membahas isu yang update ya, yaitu tentang ada isu penggulingan Presiden Prabowo. Nah, seperti apa isu ini? Kita akan dengarkan langsung bagaimana tanggapan atau data yang diperoleh oleh Google AI. Halo, Google AI. Halo, ada yang bisa saya bantu pagi ini? Mau bahas apa kita? Ini kita akan membahas tentang isu penggulingan Presiden Prabowo. Seperti apa informasi yang didapatkan? Isu tentang penggulingan Presiden Prabowo memang sempat mencuat, tapi banyak yang menilai kalau itu hanya dinamika politik biasa dan bagian dari ketidakpuasan sejumlah pihak. Ada juga laporan yang menyebutkan bahwa isu itu dibarengi dengan hoaks, seperti tangkapan layar artikel berita yang direkayasa. Presiden Prabowo sendiri pernah menegaskan bahwa pergantian pemerintahan harus melalui jalur konstitusional. Ada bagian tertentu yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut tentang isu ini? Dari mana isu ini mencuat? Isu ini mencuat dari berbagai sumber, termasuk narasi yang beredar di media sosial tentang dugaan kudeta, yang kemudian direspons oleh beberapa tokoh seperti Susno Duaji. Ada juga laporan tentang reshuffle kabinet dan ketidakpuasan segelintir pihak terhadap kinerja pemerintah, yang dalam politik demokrasi dianggap wajar. Selain itu, hoaks yang menyebarkan tangkapan layar berita palsu juga turut memanaskan situasi. Mau tahu lebih lanjut tentang narasi kudeta yang viral itu? Eh, pihak pihak mana eh, yang menuntut? Yang menyebarkan narasi kudeta itu beragam, kebanyakan beredar di media sosial dari berbagai akun. Ada juga beberapa tokoh yang sempat menanggapinya, seperti Susno Duaji, tapi mereka lebih menyoroti dinamika politiknya. Jadi bukan satu pihak resmi yang menuntut, melainkan lebih ke bola panas di masyarakat. Ada yang mau Anda diskusikan lagi tentang pihak yang terlibat? Oke, setelah kita mendengar isu ini mencuat, lalu tanggapan Presiden Prabowo tentang itu? Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala proses dalam sistem pemerintahan harus mengikuti aturan dan konstitusi yang berlaku. Beliau juga mengingatkan agar setiap langkah tetap berada dalam koridor hukum untuk menjaga stabilitas negara. Apakah ada yang ingin Anda diskusikan lagi tentang respon Presiden? Ya, langkah yang bisa diambil Presiden seperti apa? Langkah yang bisa diambil Presiden adalah terus menunjukkan komitmen pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sambil memperkuat komunikasi publik untuk menangkal hoaks. Selain itu, beliau juga bisa memastikan stabilitas politik dengan merangkul berbagai pihak dan menindak tegas segala bentuk tindakan yang inkonstitusional. Ada yang ingin Anda tambahkan? Oke, dari pengetahuan AI ini, kira-kira isu ini akan mereda atau ada kemungkinan berlanjut? Kemungkinan besar isunya bisa berlanjut, terutama jika faktor-faktor pemicunya belum teratasi, seperti masalah ekonomi atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah. Namun, jika pemerintah bisa menunjukkan hasil nyata dan mengelola komunikasi dengan baik, isu ini bisa mereda seiring berjalannya waktu. Apakah Anda ingin terus memantau perkembangan isu ini? Oke, saya ingin spesifik hal yang mendasar mungkin sehingga atau apa tuntutan dari isu-isu yang beredar ini, hal yang mendasar yang membuat isu ini mencuat. Hal mendasarnya kemungkinan besar adalah kombinasi dari ketidakpuasan terhadap kebijakan atau kinerja pemerintah, serta dinamika politik yang ada, termasuk persaingan antar kelompok. Kondisi ini kemudian diperparah oleh mudahnya penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang faktor tertentu? Atau ada informasi eh, apa istilahnya atau kelompok-kelompok yang mengangkat isu ini? Untuk kelompok pastinya tidak ada satu nama khusus yang muncul. Narasi kudeta itu beredar di media sosial dan dibicarakan oleh berbagai kalangan, termasuk beberapa tokoh yang menanggapinya. Jadi lebih ke dinamika percakapan di publik daripada satu kelompok penggerak tunggal.
Ada yang ingin Anda diskusikan lagi? Menurut AI, isu ini akan membesar. Menurut saya, isu ini masih punya potensi untuk membesar, terutama jika faktor-faktor penyebabnya seperti masalah ekonomi atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah tidak segera ditangani dengan baik. Namun, jika pemerintah bisa menunjukkan hasil nyata dan mengelola komunikasi yang efektif, isu ini bisa mereda seiring berjalannya waktu. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda pantau lebih lanjut? Selain langkah-langkah yang tadi disebutkan yang akan dilakukan oleh pemerintah, eh, eh, seperti Presiden Prabowo, ada langkah yang secara spesifik yang dilakukan tentang isu yang mencuat ini? Presiden Prabowo juga mungkin akan menginstruksikan aparat keamanan untuk lebih waspada dan menindak tegas segala bentuk provokasi yang mengarah pada tindakan kekerasan atau makar. Pendekatan hukum yang terukur akan menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional dalam jangka pendek. Ada pertanyaan lain tentang langkah pemerintah? Mungkin itu dulu sementara tentang isu ini. Nanti ketika ada perkembangan lagi kita akan bahas lagi, oke? Siap, saya akan terus pantau perkembangan isunya. Kalau ada update atau Anda ingin bahas lagi, jangan ragu untuk tanya ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang isu yang beredar, yaitu isu penggulingan Presiden Prabowo. Kita sudah mendengar seperti apa tanggapan pemerintah tentang isu ini. Lalu ini kan AI dari hasil data yang diperoleh ya, dari data yang diperoleh, dari sumber-sumber yang diperoleh, sehingga dia bisa menyampaikan informasi tersebut. Nah, nanti kalau ada update lagi tentang isu ini seperti apa perkembangannya, kita akan diskusikan lagi. Oke, salam ngobrol santai.